Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Kali ini saya ada keluhan bit cekrek, yaitu doublenya nggak nyala. Ini masih starter kasar, doublenya masih kasar. Terus doublenya nggak nyala, tapi full pump dengung. Ini kita belajar bareng-bareng dulu tentang teknik motor injeksi yang dasar, karena keluaran pertama ini pada motor bit, yaitu bit starter cekrek, bukan yang ESP. Oke, seperti ini ya Mas Bro. Kontak kita on. Ini nggak nyala. Klakson juga nggak nyala. Tapi di sini full pump dengung. Kontak on. Nah, ini dengung. Berarti di sini yaitu kabel yang dari relay utama ini keluarannya menuju ke dari sekring utama, sekring main, keluarnya ini ke bagian kontak, masuk ke kontak. Ini outputannya kabel hitam, ini larinya langsung ke bagian di sini. Kabel hitamnya kontak ini larinya ke 12 nya injektor, 12 nya IICV, dan ke sini. Nah, oke, ke 12 voltnya full pump. Makanya ketika kontak on ini full pumpnya dengung. Terus di sini relay kaki 4 dia juga bekerja. Relay kaki 4 nya bit cekrek ini ada di sebelah sini, warna abu-abu. Kontak on, nah dia bunyi klik. Ini berarti sinyal masanya relay aman. Yang kita buka di sini pada bagian spring. Oke, kita pakai test pen ya Mas Bro. Test pen. Oke, ini ada nyala. Sekring main ya juga pasti nyala karena full pumpnya dengung. Ini ada nyala. Ini ada nyala juga. Terus kita cek sekring sub, ini pasti mati Mas Bro. Keluarannya ini dari sekring merah liris kuning. Ini keluarannya dari kiprok. Ini masuk ke dari relay utama, dari abu-abu. Ini masuk ke sekring yang sub. Kontak on, ini nyala, ini nggak nyala. Berarti ini sekringnya putus. Nah, kemungkinan untuk yang putus ini disebabkan oleh apa? Apa dari kabel konslet atau apa? Tentunya sekring putus ini ada ada sebab musibabnya. Kita cari sekring cadangannya, mungkin ada sekring cadangan. Ntar tak carikan dulu. Oke, ini nggak putus sekring cadangan. Kita pasang, off kan dulu. Tapi di sini ya Mas Bro. Bentar. Ini arahnya yaitu dari kabel merah liris kuning. Merah liris kuning yaitu jalurnya yang mengarah outputannya dari relay utama. Relay utama ketika kontak on dapat arus, maka dia larinya ke bagian sekring sub. Sekring sub ini akan membagi hanya ke bagian 2 komponen saja, yaitu yang pertama ke area switch rem depan dan belakang kalau nggak salah, dan yang satunya lagi ke indikator mil. Makanya mil yang di atas nggak nyala. Oke, kita pasang dulu. Kalau ada yang konslet pasti putus lagi. Tapi ada yang mengakibatkan ini, nggak tahu. Nanti kita bongkar bagian batok depan, biar nanti, takutnya ini sudah diperbaiki kemarin, tapi nggak lama motornya macet lagi. Ini kendalanya sama Mbak, yang kemarin di bawah ya sama, double nggak nyala. Apa beda? Nyala. Iya, Mas. Tapi waktu di servis itu kemarin. Iya. Oke, kontak on. Ini ada
Kontak on ada, outputannya sekarang. Oke, outputannya ada. Berarti selesai. Kontak on. Ini langsung nyala Mas Bro. Tapi harus harus kita cari sebabnya, apa yang menyebabkan dari kenapa sekring sub ini kok putus sekring 10 ampernya. Jadi harus kita tahu sebabnya. Berarti kita bongkar bagian totok atasnya ini Mas Bro. Nah oke, ini kabel yang dari sekring tadi hitam liris coklat, ini larinya ke bagian satu switch rem kiri dan switch rem kanan. Ini kabel hitam liris coklat. Nah itu, dan yang satunya lagi ini ke bagian mil indikator injeksi. Ini yang di sini. Nah, jadi ya curiganya pasti di sini Mas Bro ini. Lah, ini Mas Bro. Ini kan ada sedikit karatan. Ini singgungan atau senggolan antara kabel hitam liris coklat dengan indikator bodi. Inilah Mas Bro. Ini kelihatan nggak? Lah itu ada kabel yang terkelupas di sini dari kabel hitam liris coklat. Waduh, ora kelihatan. Oke, tinggal kita solasi, masalahnya clear dan beres. Ini masalahnya. Kalau di sini semisal sekringnya diganti gede 15, pasti ecunya mojar Mas Bro. Oke, tes semuanya sudah dipasang. Sekali lagi, ingat walau konsletnya hanya satu jalur, tapi kalau dipasang sekring yang lebih tinggi ataupun 15 ataupun 20, ecunya ya pasti mati, ya pasti tekor. Oke ya Mas Bro, ilmu sederhana saja. Oke, di sini ingin belajar tentang injeksi yang sederhana ataupun yang awal ya Mas Bro, tentang tadi yang cekrek. Untuk konsletingnya ini pada area sini. Bentar, saya zoom. Untuk yang kameraku ngeblur. Tadi yang konslet ini di dekat area lampu mil. Ini yang konslet. Nyentuh setang pada area setir. Terus saya sedikit jelaskan di sini awal mula kerjanya. Kita mulai dari yang sekring 15 ampere dulu ataupun yang dinamakan sekring utama. Sekring utama di sini tugasnya yaitu untuk pembatas dari kiprok pengisian yang menuju ke area aki. Ya intinya sama saja dengan pada bagian motor karbu. Ntar kameraku rada ngeblur. Oke, di sini saya pegang aja. Ini kita bahas lagi yang dari arah pengisian. Untuk arah pengisian ini larinya dari kiprok. Di sini dari spool. Untuk bit cekrek ini adalah kategori sistem pengisian satu pasa. Untuk pengisiannya yaitu fokus pada kabel warna putih, white. Ini masuknya dulu ke kiprok, lalu dia keluarannya untuk sistem pengisian yaitu dari kabel merah liris putih. Untuk sistem bit cekrek ini saya sedikit hafal untuk warna kabelnya, tapi untuk motor-motor yang lain saya fokus nggak ngafalin kabel, cuma tahu cara kerjanya. Jadi kalau untuk belajar sistem motor injeksi ini jangan ngapalin kabel, pahami cara kerjanya dan arahnya kemana saja. Kalau nggak paham ini yang sulit. Kalau ngapalin kabel ini malah ruwet Mas Bro. Oke, lanjut dari kabel putih masuk ke kiprok. Ini outputannya dari kabel merah liris putih, ini yang ke jalur pengisian. Dari kabel pengisian masuk ke sekring utama 15 ampere dan menuju ke aki. Dan di sini terbagi ke bagian yang namanya sudah aba-aba di bagian relay utama. Nah, ini relay utama kan belum aktif. Relay utama aktif ini ketika kontak sudah di-on-kan. Oke, ini kita pending dulu. Lanjut ke bagian kiprok yang satunya.
dari merah liris putih kita lanjut ke bagian merah liris hitam. Ini 12 volt standby-nya dari outputannya kiprok menuju ke bagian kontak. Nah, ketika kiprok rusak di sini maka arus yang dari sini maka nggak ada. Itu ciri-ciri kiprok rusak pada bit cekrek. Dari merah liris hitam ini 12 volt. Ketika kontak selesai di on kan dia outputannya ke kabel warna hitam. Ini bagiannya larinya ke bagian relay utama 8586. 85 dapat positif, 86 nya dari negatifnya ECU. Ini sinyal masanya dari ECU untuk mengaktifkan relay utama. Oke. Jadi masanya relay utama ini ngambilnya dari masa negatifnya ECU, positif relaynya positif 85-nya ataupun pemicunya dia dapat dari outputannya kontak. Outputannya kontak kabel warna hitam, selain larinya ke relay utama, dia juga lari ke bagian dibagi ke full pump. Ini 12 voltnya bit cekrek. Ini larinya ke kabel hitam, full pump, injektor, coil. Dan di sini ketika relay utama sudah aktif, dapat on dari kontak, dari masa, dari ECU. Maka di sini dari arusnya aki dia meneruskan ke bagian yang tadi merah liris kuning. Ini merah liris kuning keluarannya dari relay utama, relay yang warna abu-abu. Dan larinya ke bagian sekring 10 ampere, sekring sub. Untuk bit cekrek ini kan berhubung sekringnya kan ada cuma dua, sekring main, sekring utama, sama sekring sub. Kebetulan ntar rame kebetulan di sini yang konslet tadi kan pada area hitam liris coklat. Ini ditelusuri jalurnya kemana saja. Ini pasti larinya ke area lampu mil sama ke bagian sitrem kanan maupun sitrem kiri, sitrem depan, sitrem belakang. Dan area yang konslet ini ada di sebelah sini yang menyentuh ke bagian setang motor. Jadi sedikit nempel gores di sini. Nah, ketika sekling 10 ampere ini putus, dicari penyebabnya apa. Kalau nggak tahu penyebabnya, ini dikasih misal 15-20 ampere. Dia nggak kuat putus, maka dia yang utamanya dia akan mengkonsletkan yang namanya kerusakan pada sistem, terutama pada bagian kiprok, dan juga bisa nanti malah merusak pada bagian ECU. Itu yang utama, hal-hal yang istilahnya sepele menjadi berpele-pele. Oke, ini sudah paham. Untuk kabel hitam liris coklat ini larinya cuma ke switch rem belakang, switch rem kanan, dan lampu mil. Ini untuk bit cekrek. Ini belajar sistem injeksi awal ataupun yang pertama, Mas Bro. Jadi fokus aja, ketika sekring 10 ampere ini putus ya ditelusuri. Pasti 12 voltnya ini entah nyenggol masa atau soketnya di sini lampunya dopnya di sini ngeground atau gimana, ataupun biasanya kalau pakai dop bohlam ini di dalamnya kadang ngeground. Atau di sini juga bisa di bagian setangnya. Nah, misal gini. Oke, misal gini, kalau pada bagian FP injektor coil ini ada jalurnya, di sini ada yang konslet. Ini juga sama. Nanti dia mengarahnya ke kiprok dari merah liris putih. Ini bisa. Kalau yang gampang putus, kalau yang gampang putus ini kan dari sekring 10 ampere ini biasanya sekring subnya ini juga putus. Atau juga biasanya sekring 25 sekring 15 ampernya ini yang putus. Oke ya Mas Bro, sedikit tambahan tentang ilmu sederhana. Kalau nggak suka ya saya mohon maaf. Kalau ada manfaatnya, saya juga berterima kasih atas partisipasinya setelah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. JJ Channel, mantap.